Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang implicit enumeration diambil dari buku Winston halaman 542. Implicit enumeration ini merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan masalah pemrograman integer 01. Nah, mengapa ini penting dipelajari? Karena semua masalah integer programming murni ini sebenarnya bisa dinyatakan sebagai masalah integer programming 01. Nah, caranya bagaimana? Yaitu nyatakan semua variabel di integer programming yang original, yang mula-mula, itu sebagai jumlahan dari bilangan 2 pangkat. Nah, sebagai contohnya ya, misalkan kita punya variabel xi dan dia harus integer, maka kita bisa mencari bilangan n itu sebagai bilangan integer yang paling kecil, sedemikian sehingga kita bisa memastikan xi kurang dari 2 berpangkat n per 1. Dan xi nanti bisa kita nyatakan secara unik sebagai jumlahan dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan seterusnya sampai 2 pangkat n. Jadi kita bisa menyatakan sebagai xi sama dengan un kalikan 2 pangkat n dan seterusnya ya. Ini 2 pangkat 2 u2, 2 pangkat 1 u1, dan akhirnya 2 pangkat 0 atau 1 u0 ya. Itu di persamaan 44 di mana ui itu 0 atau 1. Nah, untuk mengkonversikan integer programming yang original, yang asli ya, yang murni ke integer programming 01, nah kita bisa menggantikan ruas kanan persamaan 44 ini ya dengan sesuatu ya, yaitu 2 pangkat berapa. Nah, kita lihat misalkan ini ada xi kurang dari sama dengan 100. Maka kita tahu bahwa bilangan 2 pangkat yang bisa mengcover 100 itu adalah 2 berpangkat 7 alias 2 berpangkat 6 plus 1 ya, yaitu sama dengan 128. Nah, ini ada maksudnya ya angka 6 ini. Jadi kita bisa menyatakan xi ini sebagai 2 pangkat 6 u6. Nah, seperti itu ya. Plus 2 pangkat 5 u5 plus 2 pangkat 4 u4 dan seterusnya sampai di sini plus 2 pangkat 1 u1 plus 2 pangkat 0 u0, dimana ui itu adalah 0 atau 1. Oke. Nah, sekarang kita bisa menggantikan ya xi ini sebagai ini. Nah, sebagai contoh ya, jangan 100, misalkan xi nya 93. Nah, maka bagaimana kita mengatur mana yang 1, mana yang 0? Nah, itu gampang ya. Jadi misalkan ini kita ilustrasikan. Misalkan xi itu 93 ya. Ilustrasi ya, misalkan xi nya 93 ya. Maka kita lihat u6 ini 1 atau 0. Nah, karena ini kan 93 lebih besar dari 64, maka kita buat u6 ini ya 1. Nah, jadi kalau u6 ini 1, maka ini menjadi 64 kali 1. Hasilnya 64. Berarti sisanya yaitu 93 dikurang 64, yaitu 29. Oke. Nah, kita lanjutkan ke u5. Nah, di sini u5 itu 32, padahal ini sisanya 29, berarti tidak bisa mengcover ini. Berarti u5 itu harus 0 ya, sisanya tetap ya karena tidak terpakai. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya u4. Nah, u4 ini 16, masih bisa tercover oleh 29. Ya, berarti kita set ya, kita ambil nilai 1 ya, berarti sisanya adalah 29 dikurang 16 yaitu 13 ya. Bagaimana dengan U3? Nah, U3 di sini 8. Nah, masih bisa tercover oleh 13 ya, berarti kita ambil ini 1 ya, berarti sisanya 13 dikurang 8 yaitu 5 dan seterusnya dan seterusnya.
maka kita bisa mencari ini juga 1 ya, dengan sisa 5 dikurang 4 ya, 1. Kemudian ini 2 tidak bisa lagi tercover dan akhirnya di sini ya U1-nya 0 ya, sisanya tetap ini 1 dan akhirnya U0-nya kita ambil 1, sisanya 0. Nah, dari ilustrasi tersebut ya, kita bisa mengubah integer programming murni menjadi integer programming 01. Akan tetapi hati-hati, pengubahan integer programming murni ke integer programming 01 itu mengakibatkan banyak sekali variabel baru yang muncul ya. Jadi memang tidak semua harus kita ubah. Akan tetapi ya, implicit enumeration ini tetap penting kita pelajari karena memang banyak sekali masalah di dunia nyata itu yang berhubungan dengan masalah integer programming 01 ya. Contohnya masalah knapsack atau masalah lockbox ya, seperti itu ya. Nah, jadi untuk itulah implicit enumeration hari ini akan kita bahas. Nah, untuk bisa mengerjakan implicit enumeration ini kita bahas dulu ya. Ini istilah baru bagi kita, yaitu ada yang disebut sebagai variabel tetap atau fixed variables dan variabel bebas atau free variables ya. Nah, jadi nanti kita akan punya tree di sini ya. Nah, ini ya, tree atau pohon. Nah, contohnya di sini ya. Saya tulis ulang karena mungkin ini terlalu kecil. Nah, jadi misalkan kita punya ini ada node ya. Node 1, node 2, node 3, node 4 ya. Node atau simpul atau vertex seperti itu ya. Nah, misalkan kita sekarang berada di mana ya. Misalkan kita berada di node 4 misalkan. Nah, untuk sampai di node 4 ini ya, kita menjalani ya, sudah tertentu ini X3 nya sama dengan 1, kemudian X4 sama dengan 1, X2 sama dengan 1. Nah, jadi andai kata kita punya masalah integer programming, variabelnya misalkan ada 6 ya, misalkan ada X1, X2, X3, X4 dan X6, X5 maaf, dan X6 ya. Maka kalau kita berada di node 4, nah di sini ada dua jenis ya node-nya. Yang pertama, maksud saya ada dua jenis variabelnya. Jadi variabel yang pertama itu adalah variabel yang fix ya, yang tetap ya. Jadi fix variabel mana itu? Nah, ini ada X2, X3, X4 ya. Itu nggak apa-apa, X4, X3, X4, X2 ya. Sementara itu yang masih free ya, ini harusnya variables ya karena dia banyak. Nah, ini free variablesnya tentunya yang tidak tersebut di sini ya, yaitu ada X1 ya, X5 dan X6 seperti itu ya. Nah, jadi fix variable itu adalah variabel yang sudah tetap ya. Sampai di mana? Sampai di misalkan di node 4 ya, seperti ini. Cuma kalau misalkan kita masih berada di node 3, berarti yang fix itu baru ini dan ini. Yang lainnya masih free. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga berkenalan lagi dengan istilah baru yang disebut sebagai completion atau penyelesaian dari node tersebut. Nah, contohnya di node 4 ini ya, misal salah satu ya, ini salah satu penyelesaiannya ya, completionnya atau penyelesaiannya adalah misalkan ini X1 misalkan 1 gitu ya, ini misal aja. X2 di sini udah harus 1 ya, X3 harus 1, X4 harus 1 ya, kemudian X5 masih free ya. Nah, misalkan X5 1 dan X6
masih free juga. Nah, misalkan seperti itu ya. Ini disebut sebagai completion dari suatu node ya. Dan kali ini itu node 4 ya. Jadi kita lihat untuk yang fixed variables ya, itu harus mengikuti ini. Tetapi untuk yang free itu kita lihat situasi. Nah, sekarang sebelum ke contoh soal, ada baiknya kita membahas 3 ketentuan untuk menjalankan implicit enumeration ini. Ketentuan yang pertama, misalkan saat ini kita berada di suatu node, kita udah tahu ya fix variabelnya untuk menuju ke node tersebut. Nah, bagaimana kita menemukan best completion? Caranya adalah kita lihat ya, mana variabel yang masih free ya. Dan kita juga lihat soal tersebut itu tipe maksimum atau minimum ya. Kalau tipenya maksimum, nah berarti kita harus memilih ya, apakah variabel yang free tersebut harus kita beri nilai 0 atau 1 agar nilai objective functionnya itu sebesar mungkin ya. Sementara itu untuk soal yang minimum ya, bagaimana caranya kita memilih variabel tersebut ya, 0 atau 1 agar nilainya sekecil mungkin. Nah, setelah kita mendapatkan best completion, maka kita coba ke constraint ya. Kalau hasilnya visible, maka node tersebut tidak usah kita cabangkan. Kita berhenti di situ dan kita akan mendapatkan solusi kandidatnya. Nah, sebagai ilustrasi ya, saya catat ulang ini. Ya, misalkan kita punya soal maksimumkan ini dengan kendala ini, xi-nya 0 atau 1. Nah, misal kita sudah berada di sebuah node ya. Sebut saja node 4 misal. Nah, kita juga harus tahu ya. Ya, misalkan untuk sampai ke node 4 ini, ya misalkan kita sudah melalui x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 1. Misal. Nah, berarti di sini x1 dan x2 itu adalah fixed variables. Sedangkan yang free adalah x3 dan x4. Nah, di sini x1 harus 0. Karena memang sudah seperti itu ya sampai ke node 4 ini. Kemudian x2-nya 1. Nah, sekarang kita lihat x3 ini masih free ya. Apakah dia nilainya 0 atau 1? Kita lihat fungsi objektifnya. Di sini min x3. Apa yang terjadi kalau kita set nilai x3 ini 1? Tentunya nilai z ini semakin buruk ya, semakin kecil, padahal ini soalnya maksimum. Jadi kita harus set x3 itu 0 ya, karena dia angka atau tanda di depan x3 itu min. Sementara itu untuk x4 ya, karena dia tanda di depan ini adalah plus dan ini soalnya maksimum, maka kita beri nilai 1. Inilah yang disebut sebagai best completion. Nah, sekarang kita ya, jadi ini best completion. Nah, sekarang kita cek apakah best completion ini visible atau tidak ke constraint. Nah, jadi kita tinggal masukkan nilai x1 itu 0 plus 3 kali x2 ya. Ini min, maaf, ini min x3 nya itu 0, 2 kali x4 nya itu 1. Apakah ini masih tanda tanya besar dari 1? Ternyata ini 3 dikurang 2. Ya betul ya, berarti dia besar dari sama dengan 1. Berarti ini visible atau layak. Nah, karena dia layak, maka kita tidak perlu mencabangkan node 4. Kita berhenti di situ ya. Jadi kita sebut di sini node 4 ya, itu kita hentikan ya.
atau ini istilahnya Fathom ya, dengan nilai ini ya, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 0, X4 sama dengan 1, dan ketika kita hitung nilai Z nya, masukkan ke sini, 4 kali 0 ditambah 2 kali 1 dikurang 0 ditambah 2 kali 1 itu hasilnya 4. Ini adalah solusi kandidat. Oke. Nah, itu adalah aturan main yang pertama. Yang kedua, walaupun ya base completion dari sebuah node itu tidak visible, ya, base completion itu memberikan kita batas ya pada nilai fungsi objektif yang terbaik yang didapatkan melalui visible completion dari node tersebut. Nah, batas inilah yang biasanya gitu ya digunakan untuk menghentikan percabangan node. Nah, sebagai ilustrasi ya, misalkan kita punya Z ya, Z ini 4x1 ditambah 2x2 ya, ini ya, tambah x3 dan seterusnya. Nah, misalkan kita sudah memiliki fix variabelnya X1 nya 0, X2 nya 1, X3 nya 1 ya. Nah, berarti sisanya free dan kita bisa mencari base completion-nya ya. Berarti ya free variablesnya masing-masing adalah X4 ya. Kenapa kita buat ini 0? Karena ini soalnya sebenarnya memaksimumkan ya. Berarti X4 nya 0 dan X5 nya 1 ya, karena ini positif. Nah, misal kita sudah ada informasi ya bahwa nilai Z yang kandidat ya, nilai solusi kandidatnya kita udah peroleh di node yang lain gitu ya, node yang terdahulu. Misalkan Z nya itu ya, kandidat solutionnya Z nya 6. Nah, sekarang untuk base completion yang ini ya, tidak perlu kita cek dulu ke constraint ya, akan tetapi langsung kita hitung nilai Z-nya kalau dimasukkan ke fungsi objektif ini berapa ya. Nah, jadi untuk ini base completion-nya ya, kita hitung nilai Z-nya adalah 4 kali 0 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 dikurang 0 ditambah 2 ya, yaitu 5. Nah, stop ya. Node ini tidak perlu kita cabangkan ya. Walaupun kita belum dapat informasi ini visible atau tidak, tapi karena nilai Z-nya tidak bisa mengalahkan kandidat solution yang ada, maka tidak perlu lagi kita cabangkan dan kita berhenti di situ. Nah, sekarang ketentuan yang ketiga atau yang terakhir ya. Nah, di setiap node apakah ada cara yang mudah untuk menentukan apakah completions dari node tersebut invisible? Nah, kita kembali lagi ke gambar 26 ya. Kita berada di node 4 ya. Nah, misalkan constraint ini ya, kita tulis ulang, berada di node 4 ya. Berarti kita punya fix variabelnya adalah ini ya, X3 fix variable itu X3 sama dengan 1 ya, kemudian X4 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1. Nah, selainnya free ya. Berarti yang free di sini adalah X1. Nah, kita tentukan nilainya ya. Karena di sini constraint-nya kurang dari sama dengan, maka upaya kita adalah
bagaimana ini nilainya sekecil mungkin ya, agar ini terpenuhi. Nah, jadi kita ambil nilai X1 itu adalah 1 ya. Kemudian nilai X5 itu 1 juga ya. Kemudian nilai X6 itu 0 ya. Semoga tidak bingung ya menentukan ini ya. Jadi ini free variabelnya ya, bagaimana menentukan nilai 0 atau 1 itu kita lihat sebenarnya. Kalau tanda di depan suatu free variable itu negatif, kemudian ini tanda pertidaksamaan constraint tersebut kurang dari, maka kita ambil 1. Nah, kalau dia positif, kemudian tandanya kurang dari, maka kita ambil dia 0 ya, seperti yang tercantum di tabel 81 seperti ini. Nah, ini tabel 81 ya. Selalu gunakan tabel ini untuk feasibility check atau cek kelayakan dari constraint. Nah, jadi kalau kita punya tipe constraint-nya ini kurang dari, maka kita ingin agar ruas kirinya ini sekecil mungkin. Jadi kalau tanda di depan free variabelnya itu plus, maka nilai yang kita masukkan itu 0 ya. Tetapi kalau dia tanda di depan free variabelnya itu min ya, sebagai upaya memperkecil ruas kiri, maka kita letakkan angka 1 ya. Nah, sebaliknya kalau dia tanda constraint-nya itu besar dari ya, maka kalau tanda di depan free variabelnya itu plus, itu bagus ya. Jadi kita masukkan, kita beri dia nilai 1. Sebaliknya kalau dia min, kita beri nilai 0 ya, sebagai upaya untuk memperbesar ruas kirinya. Nah, tolong tabel 81 ini jangan dihafal ya, tetapi dimengerti. Nah, sehubungan dengan aturan main yang ketiga tadi ya. Nah, kita sudah punya ini ya, completion dari, sebut saja ini not 4 ya. Nah, sekarang kita cek nilai-nilai ini, kita substitusikanlah ke constraint ya, apakah dia memenuhi constraint ini, dalam artian apakah ruas kiri itu kurang dari sama dengan min 5 ya. Jadi kita substitusi ya, X1 sama dengan 1 berarti min 2 plus 3 dan seterusnya ya. Dihitung ini nanti hasilnya ruas kirinya min 1. Apakah dia kurang dari min 5? Ternyata tidak ya, karena min 1 kan besar dari min 5 ya, berarti ini tidak berlaku ya. Dengan demikian ini completion yang ini ya, completion not 4 ini dia invisible ya. Nah, dengan demikian not 4 ini ya tidak usah kita cabangkan, karena kita tidak akan bisa menemukan completion dari not 4 ini yang visible seperti itu. Nah, jadi kita sudah membahas ya 3 aturan main ya. Jadi intinya ini 1, 2, dan 3 itu adalah aturan kapan kita menghentikan percabangan. Nah, sekarang kita sudah siap untuk mencoba mengaplikasikannya di contoh 12 ya. Kita langsung bahas soal ini.